Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ini Bu Ika agak sedikit kurang enak badan, ya. Ya semoga yang kalau misalkan ada yang kurang enak badan, ya segera diberi kesembuhan dan kesehatan. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, salah satu mimpin doa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim dan mungkin masing-masing. Doa dimulai. Sudah? Ya, terima kasih Mas Ribandi yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga nanti pelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, jadi sebelum kita mulai, tadi Bu Ika sudah nge-share link absensi ya di grup kelas kalian, link Google Google Form. Jadi nanti silakan diisi juga absensi di situ ya, biar tercatat. Kalau saya lihat ini sepertinya semuanya sudah hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir tepat waktu ya, berarti kedisiplinannya bagus ya. Jadi bisa dipertahankan, oke? Selalu disiplin. Oke. Sebelum ke materi hari ini, kita ingin tanya dulu, kita sudah belajar tentang apa? Yuk, ada yang masih ingat materi tentang apa? Saya Bu. Apa Rizwandi? Kemarin materi tentang laju reaksi. Ya, betul sekali. Berarti di rumah tetap belajar ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Mas Rifandi mungkin masih ingat? Laju reaksi merupakan kecepatan karetan bertambahnya produk. Jadi laju reaksi itu sama dengan laju bertambahnya produk atau laju berkurangnya reaktan ya. Kita ini nanti akan mempelajari materi masih berkaitan dengan laju reaksi ya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi itu ada yang mempengaruhinya. Jadi dia bisa cepat, bisa lambat, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Itu nanti ada yang mempengaruhinya ya. Jadi nanti pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang dihubungkan dengan teori tumbukan ya. Kemudian kita akan menyimpulkan ya. Jadi nanti kita akan menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti di sini Bu Ika akan menampilkan beberapa video praktikum sederhana. Jadi nanti tugas kalian itu adalah menyimpulkan, kira-kira pada praktikum tersebut itu yang bekerja itu faktor dari laju reaksi yang mana. Nanti ada beberapa faktor laju reaksi. Tentukan nanti yang ada di praktikum itu yang faktor yang mana ya. Itu jadi kenapa kita harus mempelajari ini, jadi supaya nanti kita tahu faktor ini itu bisa mempengaruhi laju reaksi. Jadi kalau kita mau reaksinya berjalan cepat, berarti apa yang harus kita lakukan. Nanti dari sini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya. Nah, sebelumnya ini Bu Ika akan berikan link untuk mengerjakan mengerjakan pretest ya. Jadi ada pretest, itu adalah kemampuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi linknya ini sudah Bu Ika bagikan lewat chat yang di Google Meet. Perhatikan, ini apa? Paku ya, benar. Jadi ini adalah paku yang berkarat ya. Jadi mungkin kalau kalian tidak terlalu jelas, jadi ini adalah paku yang berkarat ya.
Ini ada yang lihat ini apa ini? Lihat ada? Nasi. Nasi. Wah, benar sekali. Nah, sekarang Bika tanya, kalau misalkan nasi dibiarkan itu lama-lama kan gimana? Menjadi basi ya lama-lama. Ya, sekarang. Ya. Tapi itu juga nanti kalau misalkan kehujanan, kemudian kepanas hujan itu kan lama-lama juga akan berkarat. Jadi ada besi berkarat, ada nasi yang menjadi basi. Sekarang di antara dua itu, kira-kira yang lebih cepat reaksinya yang mana? Nasi menjadi basi. Ya, jadi nasi menjadi basi itu reaksinya akan lebih cepat. Jadi reaksinya itu ternyata ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Nah, jadi di sini karena apa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalkan kamu punya buah mangga mentah, gitu ya. Kalau kamu biarkan saja, dia nanti menjadi matang, itu akan memakan waktu yang lama, ya kan? Nah, tapi kalau dikasih apa, dia tahu? Kasih karbit. Ya, tapi kalau dikasih karbit itu nanti dia akan lebih cepat matang. Ya, jadi ada yang bisa dilakukan untuk mempercepat itu. Jadi reaksinya bisa lebih cepat. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, itu. Nah, ini silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian ini nanti diskusikan dalam kelompok ya. Jadi di WA grup kalian masing-masing itu nanti akan nilai dari situ. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Ini nanti Bu Ika akan menayangkan video. Nah, kalian diskusikan. Oke. Kalian juga boleh mencari referensi dari sumber yang lain, misalkan punya buku kimia yang lain selain berdasar yang Bika kasih, atau browsing silahkan, boleh. Oke. Nah, sekarang disiapkan. Nah, Bika ini akan mulai memutarkan videonya satu persatu. Oke. Siapkan alat tulisnya, yang kira-kira penting silahkan dicatat. Oke, kalau gitu lanjut yuk. Yang percobaan kedua. Saya saja Bu kelompok 2. Oh iya, bermata ya. Percobaan 2, bahan yang digunakan vitamin C dengan air, alat yang digunakan gelas dengan HP. Faktor laju reaksi yang diamati, suhu. Penjelasan berkaitan dengan praktikum. Pada percobaan tersebut, tablet vitamin C dimasukkan ke dalam 3 gelas air dengan suhu yang berbeda, dan ternyata vitamin C lebih cepat bereaksi pada air dengan suhu yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksi semakin cepat. Oke, jadi pada percobaan 2 itu adalah faktor suhu. Semakin tinggi suhu, maka reaksi berlangsung lebih cepat. Kelompok yang lain bagaimana sependapat? Pendapat Bu? Oke, jadi dari keempat tadi sudah kalian jawab semuanya. Nah, sekarang salah satu yuk mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua praktikum itu tadi apa? Nah, salah satu siapa ya? Kesimpulan yang dapat kita ambil
dari 4 percobaan tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 1. Luas permukaan. Luas permukaan, semakin besar permukaan maka laju reaksi semakin besar. 2. Suhu. Semakin tinggi suhu maka reaksi semakin cepat. 3. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi semakin cepat. Yang terakhir, katalis. Dengan penambahan katalis maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Di sini Bu Ika akan sedikit memberi penguatan ya, tambahan saja sedikit. Oke, jadi pengaruh laju reaksi yang pertama itu adalah luas permukaan. Jadi zat dengan massa yang sama, maka semakin kecil ukuran zat tersebut, maka luas permukaan bidang suhunya akan semakin besar. Jadi perhatikan ini kayak balok. Ini balok besar, ini yang dijadikan agak kecil, yang dijadikan kecil sekali. Jadi yang namanya luas permukaan bidang suhu itu sisi-sisinya ini loh. Ya, kalau dia ukurannya kecil-kecil seperti ini, maka jumlah sisinya itu nanti akan semakin banyak. Ya, di luas permukaan bidang satunya itu akan semakin besar kalau ukurannya kecil-kecil seperti ini. Ya. Nah, sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, nanti di LKPD itu ada kolom verifikasi. Jadi nanti silahkan ditambahkan. Jadi dari kesimpulan yang sudah kalian buat tadi itu nanti ditambahkan dari apa yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian di kolom bawahnya lagi itu ada kolom refleksi. Jadi nanti tolong diisi refleksi itu nanti isinya kalian tuliskan apa yang kalian peroleh dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, kemudian misalkan ada bagian yang masih sulit, itu bagian mana? Silakan tuliskan di situ. Kemudian nanti Bu Ika juga minta saran dan masukan, nanti tuliskan di situ saran dan masukan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian setelah ini nanti Bu Ika akan share link untuk tes formatif di Google Form. Jadi nanti ada 10 soal, nanti silakan dikerjakan. Ya, berkaitan dengan tadi praktikum yang sudah kita amati. Kemudian untuk pelajaran berikutnya kalian siapkan untuk materi order reaksi. Jadi penentuan order reaksi nanti BK akan share bahan ajar. Jadi silakan dipelajari. Jadi nanti sebelum pelajaran yang akan datang itu kalian sudah siap. Oke, tuh mungkin itu saja untuk hari ini ya. Jadi walaupun di rumah tetap belajar, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, salah satu pimpin doa yuk. Yusuf ya, Yusuf. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pembelajarannya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Semoga hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.